orang as-salafun ini tidak buat jalan sendiri mereka. Jalannya mereka ini ikut yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga ikut yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga ikut yang sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Sayyidina Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka terapkan. Yang mereka ajarkan seperti itu. Bagaimana cara kita menginjak jejak yang telah diinjak. Istilahnya itu ini ada jejak yang kita injak jejak mereka. Ini ada jejak yang kita injak jejak mereka. Jangan kita buat jejak baru. Soalnya kita nggak tahu jejak baru ini bisa jadi adalah song. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa salahiddin. Usalli wa usallim, usharrif wa ukarrim, umajjid wa u'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa 'azimina wa syafi'ina wa mustafana wa muqtadana wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfirlana wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini masih diperkenankan ya, masih ditakdirkan untuk bertemu kembali. Alhamdulillah. Walaupun Al-Fakir baru pulang dari Malang, tapi tidak apa-apa. Karena yang hadir semangat, jadi saya ikut semangat. Yang hadir tak tahu apa yang penting ojo tuh, ojo sing buri, yang penting ojo ngangguk-ngangguk, semangat. Masya Allah, tapi Ustaz Wahid sekarang langsung di depan. Ya, kemarin di belakang, nggak kelihatan, langsung melancong ke depan. Nggak masalah. Alhamdulillah, Al-Fakir juga ikut senang. Karena yang hadir semangat, yang hadir Masya Allah, Alhamdulillah, Al-Fakir juga ikut senang. Nah, permintaan dari Sohibul Bait, Sohibul Hajah, mintanya hadis dulu ya. Tapi memang sebetulnya, kalau di Rubat Karim, itu ada namanya madras. Madras ini memang diadakan setiap hari Rabu sama Sabtu. Dimulai dari setelah isyraq bisa'ah. 1 jam setelah isyraq sampai selesai. Biasanya sampai jam 9. Ya, mungkin kurang lebih dari setengah 6 jam tujuan. Ya, sampai sekarang isyraq setengah 6 ya. Isyraq setengah 6 kan. Berarti dimulai dari setengah 7. Setengah 6 kurang. Dari setengah 7-an dimulai sampai jam 9. Kurang lebih berapa jam? 2 jam setengah. Itu madras. Isinya apa? Nah, yang pertama dibaca tafsir. Terus hadis. Tafsirnya tafsir Khatib Syarbini sekarang. Memang kalau hatam ganti suka gitu. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Hatam diulang lagi Sahih Al-Bukhari. Hatam diulang lagi Sahih Al-Bukhari. Fikihnya pakai Bishrul Karim. Bishrul Karim itu syarah dari Muqaddimah Hadramiyah. Setelah itu baru baca tasawuf. Kalam salaf. Tasawufnya Al-Habibullah bin Husain bin Tahir. Kalam salafnya ada kalamnya Al-Habibullah bin Al-Haddad. Dan macam-macam. Ulama-ulama mutaakhirin juga dibaca. Sampai tuntas. Terakhir Ghosida selesai. Intinya apa? Intinya dari tertibnya. Memang sebetulnya ketika mau dibaca itu yang afdal Quran dulu tafsir. Kemudian hadis, kalam Rasul, jelas dong. Ya, kalam yang paling mulia kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam Rasul. Kemudian kalamul fuqaha. Hanya dibaca tafsir, hadis, terus fiqh. Ini adab. Bayangkan. Adabnya orang as-salafun as-salihun bukan hanya sekedar mengetahui antara kemuliaan Al-Qur'an, hadis dan lainnya. Bahkan ketika dibaca pun dibacanya dimulainya dengan Al-Qur'an dulu. Tafsir dulu. Kemudian hadis, kemudian fiqh. Bahkan fuqaha pun mengatakan dalam kitabnya, beliau pernah mengatakan di semua kitab ada, kalau ingin menata kitab, kita punya kitab tafsir, hadis, fiqh dan lainnya. Yang di atas sendiri itu harus tafsir. Tafsir pertama, di bawahnya hadis, baru di bawahnya fiqh. Jangan hadis di atas, ini kalamnya Nabi, tapi bawahnya Al-Qur'an. Taruh Al-Qur'an di atas, kemudian hadis, kemudian baru fiqh. Kemudian baru kitab-kitab yang lain.
Dan biasakan jangan pernah menaruh kacamata, handphone, barang-barang di atas kitab atau Al-Quran, apalagi. Ya kadang sering kita Ramadan ya baca Quran, taruh di meja, taruh Quran. Nanti ya mau istirahat sebentar ditutup, kacamata ditaruh di atas Al-Quran. Ada laisa minal adab. Bukan adabnya. Nanti kacamata taruh habis baca kitab taruh di atas hadis. Habis baca kitab fikih kacamatanya taruh di atas kitab fikih. Ya, as-salafuna bahkan guru-guru al-fakir, guru-guru kita semuanya di Hadramaut bil khusus itu jangankan kacamata, meletakkan apapun di atas kitab mereka melarang. Dan diharamkan at-tawassut ala kutubin nafi'ah. Diharamkan dijadikan bantal kitab-kitab itu, diharamkan dijadikan bantal. Karena ini memang kitab-kitab mulia, bermanfaat. Ada hadis Nabi, ada kalamullah, kalamur Rasul dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya kita memulai dari pada hadis, karena hadis yang pertama kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu termasuk salah satu permintaan dari sahabat bait. Ya, karena alhamdulillah semakin hari yang mencintai, menyukai fikih semakin banyak alhamdulillah ya. Jadi waktu fikihnya agak diperluas. Enggak masalah, al-fakir enggak masalah karena fikih penting. Karena fikih begitu penting untuk keseharian hidup kita masing-masing. Keseharian itu penting fikih, tapi hadis juga penting. Nah, semuanya penting dan semuanya punya bidang masing-masing. Pentingnya di sini. Baik. Kita sampai kepada hadis Az-Zamin wal 20, masuk ke hadis yang ke-28. Dari 40 hadis kita sudah sampai ke 28 hadis ke-28. Alhamdulillah. Tinggal berapa hadis? 12 hadis lagi. Tinggal 12 hadis lagi. Tapi Al-Arba'in Nawawi itu ada 42 hadis. Berarti masih tinggal 20. Berapa? 14. Nah, mari kita Malang. Blank. Kalau aku mang tuku bensin 200.000. Ya, ini kayak gitu. Blank. 20 ya ke. Nah, itu mang masalahnya. Ala kulli hal. Ah, mang sak grunge Grambiang jam 11 hari. Di Grambiang. Qala al-hadits as-samin wal 20. Ini hadis tersebut membahas tentang bagaimana cara kita at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih fi akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW itu sering mewasiatkan kepada sahabatnya, sering mewasiatkan di dalam hadis-hadisnya tentang ketakwaan. Makanya kan Rasul pernah mengatakan, taraktum sini sunnati wa ahli baiti. Aku tinggalkan kitabullah wa sunnati. Ada di riwayat akhar kitabullah wa ahli baiti. Rasulullah SAW itu sebelum meninggal mengatakan kepada kita, para sahabatnya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah dan Al-Quran, wa sunnati dan hadith-hadithku. Satu riwayat mengatakan kitabullah wa itrati. Itrati itu ahli baiti. Allah fihim. Asyahid ketika bila bilang sunnati, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di akhir zaman ini sudah meremehkan, menggampangkan, mengucilkan, bahkan dianggap sebelah mata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Nujih Al-Urbani bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya beliau adalah sahabat keempat yang pertama kali masuk Islam. Yang keempatnya pertama masuk Islam. Karena pertama yang masuk Islam dari kalangan rijal al-akabir itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pertama kali masuk Islam. Makanya beliau dijulukin As-Siddiq. Dari kalangan anak kecil yang pertama kali beriman adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan Sayyidah Khadijatul Kubra. Orang belum ada yang percaya. Pertama kali yang beriman dan percaya atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW,
Sayyidatina Khadijah Kubra. Bahkan beliau rela semua hartanya, semua jabatan, semua diberikan kepada Rasulullah SAW untuk jalan di dakwah Rasulullah SAW. Sayyidatina Khadijah Kubra. Makanya nggak salah. Ya, mereka semua menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Rasul, nggak salah. Mereka semua dijamin sudah. Mereka termasuk al-mubasyirin bil jannah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, mubasyirin bil jannah. Nah, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah balighah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu mau'izah, satu peringatan, satu nasihat. Ya kayak gini duduk bareng. Seakan-akan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah mau'izah yang benar-benar dahsyat. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati itu getar. Bahkan air mata pun meneteskan airnya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan yang kau sampaikan ini ya Rasulullah SAW ini adalah khutbah yang terakhir kali yang kau sampaikan. Begitu seriusnya Nabi berkata. Begitu seriusnya Nabi ketika berucap, bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Qal usikum bi taqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiatnya Nabi yang pertama. Jadi kalau kita tanya apa sih wasiatnya Nabi itu adalah takwa. Usikum bi taqwallah. Kita disuruh takwa. Buat apa takwa? Langsung firman Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah disiapkan untuk orang-orang yang ada lanjutannya apa? Ghair ba'id. Surga Allah itu untuk orang-orang yang bertakwa disiapkan, diciptakan, dihias, dibaguskan, diperindah. Untuk orang-orang yang bertakwa itu nggak jauh. Artinya apa? Kemungkinan besar orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya yang kita bisa ambil dari firman tersebut, orang-orang yang tidak bertakwa bagaimana? Orang-orang yang tidak ikut dengan jalannya Allah bagaimana? Usikum bitaqwallah. Ma huwa taqwa? Apa itu taqwa? Dikatakan oleh para ulama, ia ibarah an imtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan. Kalau sampai di situ saja salah besar karena ada lanjutannya. Apa ma'astisy'aril khauf wal ijlal wat tabjil wal haibah. Kita melakukannya itu bukan hanya semata-mata untuk supaya mari. Ini kebanyakan kita seperti itu. Kenapa sholat duhur? Aku tak sebenarnya saya apa? Mari cek anak panggungan. Gak kepikiran nah. Ini bicaranya seperti ini nih berbahaya. Cek mari apa? Gak kepikiran dadi mari enak sampai dulu. Sampai dolen enak. Sampai majelasan, apa ini rego. Dan ini seperti ini bahaya. Takwa itu apa? Memang takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Ma'astisy'aril khauf wa ta'dhim. Harus dibarengkan dengan rasa takut kita kepada Allah dan rasa kita mengagungkan zatnya Allah Subhanahu wa taala wal haibah bagi Allah Subhanahu wa taala wal ikhlas. Itu tadi. Cuma kalau kita samburadul ibadahnya bukan dikatakan haqiqatut taqwa. Itu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian was-sam' wa ta'ah, usikum bittaqwallah was-sam' wa ta'ah. Dan sama' pendengar, wa ta'ah dan ketaatan. Kenapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun fa innahu man ya'ish minkum fasayaghra ikhtilafan katsira. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun ada satu orang abd hamba dari kota Ethiopia itu Habasyah. Nah, dulu kota Habasyah. Sekarang kotanya kota Ethiopia negara Ethiopia. Walaupun ada seorang hamba budak yang mana dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia gurub min Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dipilih
cari orang seperti ini. Bahkan ceritanya ma'ruf, ada satu orang abad Buddha. Ketika dia melayani sayyidnya, selesai untuk melayani sayyidnya, dia langsung uzlah. Uzlah itu menyendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap hari kayak gitu. Sampai suatu waktu kayak ada suatu keajaiban yang didapatkan oleh si sayyid, si tuan ini jadi, yang dia tidak tahu asalnya dari mana, nggak tahu. Sayyid ini, si tuan ini jadi nggak tahu nih, tiba-tiba kok ada keajaiban yang istilahnya itu nggak mungkin terjadi, tiba-tiba terjadi. Nggak tahu si sayyid ini dari mana asalnya. Dia cari, dia teliti, nggak tahu. Ternyata nggak jauh dari siapa? Dari budaknya dia yang setiap hari melayani dia. Ketika ditanya apa gerangan yang terjadi sehingga keajaiban tersebut bisa terjadi, ya sayyidi, ana ma'amal tu syai'an, ana nggak ngelakuin apa-apa. Cuma kalau setiap malam saya ibadah takwa sama Allah, saya takut, saya nangis, saya bangun malam sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Tuhan tadi mengatakan, kalau engkau yang seorang makhluk seperti ini, budak seperti ini, sedangkan saya sebagai tuannya kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan, maka saya tidak berhak untuk menjadi tuannya kamu. Fa anta hurr li wajhillah, dimerdekakan kemudian. Sebetulnya saya yang harusnya jadi budaknya kamu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun wa ablu, walaupun itu seorang budak. Jadi kita ini istilahnya jangan pernah memandang orang itu dari fisik. Dari fisik kadang kita sering mandang, wong kira kelambine rusuh, pakaian bola. Biasa wae, Pak. Dan ngomong gak jelas. Ngewes ini. Lo kadang sering kita seperti itu. Tanpa sadar itu pun walau udah tidak terlafadzkan, tapi tersirat di hati kita. Lo ini terjadi karena ini tanda apa? Tanda bahwasanya hati kita kotor. Hati kita belum bersih. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan di malam hari. Berapa doa yang dia panjatkan. Dan berapa kota atau negara yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa karena orang tersebut. Kita nggak tahu. Ya, berapa kali para aslafuna, masyayikh-masyayikhnya kita orang semuanya itu sering mengatakan seperti ini. Mungkin sering kali terjadi yang di depan itu nggak lebih afdal daripada yang di belakang. Artinya apa? Artinya yang di belakang duduk paling ujung dan sebelahnya sandal itu mereka jauh lebih afdal daripada yang di depan. Nggak jauh. Karena apa? Karena ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah dalam hadis qudsinya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum." Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu dari tampak atau tampilan kita. Karena orang banyak berbohong, istilahnya segele api jerone Cino. Casingnya Amerika, casingnya apa S24 Ultra Max apa itu? Jerone HP itu. Terus itu. Casingnya iPhone 15 Pro Max. Anyar itu ya. Harganya berapa? 28 juta. 27 juta. Setelah mesinnya. Ya kayak Nokia. Kayak mesin-mesin lawas. Tapi casingnya bagus. Karena kita alhamdulillah ini termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala As-Sattar. Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan kita. Mungkin tadi siang ada yang maksiat, ada yang gini-gini, pakai kopiah, kok sarung, alim gitu. Jalan dengar, padahal saya pas jerati karo lagi. Saya aku maksiat, Pak. Tapi karena orang tadi husnudzon, karena pakaian kita nggak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita, maksud kita nggak ditampakkan. Alafu, maaf. Banyak yang seperti ini. Dengan modal 150.000 duduk depan
dapat jajan lebih. Ya. Imamai 20 meter beli. Kadang sisa-sisa aja. Geser bed. Lihat billah. Karena manzar tadi. Allah Subhanahu wa taala enggak lihat dari situ. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah hati kita. Ra yaumil qiyamah enggak? Kon kabeh podo. Semuanya sama, yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang elek. Terakhirnya kalau kita mau tahu, terakhirnya manusia sebelum dibangkitkan, engkau orang. Mau yang ratu, mau yang raja, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang rakyat biasa, rakyat jelata, akhirnya sama. Masuknya pun sama di tanah, nggak bawa apa-apa. Akhirnya sama. Yaumal ladzi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang diminta. Al-qalbus salim, hati yang selamat. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasul SAW. Ini termasuk kasyafnya Rasul SAW. Dalam hadis itu ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul SAW itu melihat ke depan. Apa kata Rasul? Kata Rasul, fa'innahu man ya'ish minkum, salah satu di antara kalian kalau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti salah satu di antara kalian akan melihat banyaknya perbedaan yang terjadi di umatku. Banyaknya perselisihan yang terjadi di kalangan umatku, kata Rasulullah SAW. Fasayara ikhtilafan katsira, kayak zaman sekarang ini. Ya, agamanya Islam. Cuma kalau kita telusuri dalam-dalam, khususnya di Indonesia saja, ada berapa ajaran di Indonesia? Iya kan? Ada ajaran Sunni, ada ajaran Syi'i, ada ajaran Wahabi, ada ajaran yang kemarin telepon Allah, ada ajaran kemarin ngechat sama Allah. Ya apa ini ngechat? Nomornya dichat ya. Pertanyaannya bagaimana dia dapat nomornya Allah? Enggak apa Telkomsel. Ini ajaran seperti ini. Fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah SAW. Nanti di kalian yang ada di akhir zaman itu akan melihat banyaknya perselisihan, perbedaan di antara kita. Terus bagaimana caranya kita ini? Bagaimana caranya tahu mana yang hak, mana yang batil? Mana yang ala siratul mustaqim, mana yang enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dan sunnah-sunnah siapa? Orang-orang al-khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa man ba'dahum, termasuk juga para ulama, para aslafuna, para orang-orang soleh, orang-orang yang sudah distempel menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu ya. Orang-orang aslafuna ini tidak buat jalan sendiri mereka. Jalannya mereka ini ikut yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga ikut yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga ikut yang sebelumnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Sayyidina Ali dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka terapkan. Yang mereka ajarkan seperti itu. Bagaimana cara kita menginjak jejak yang telah diinjak. Setelahnya itu ini ada jejak, ya kita injak jejak mereka. Ini ada jejak, ya kita injak jejak mereka. Jangan kita buat jejak baru. Soalnya kita nggak tahu. Jejak baru ini bisa jadi adalah zong. Istilahnya jebakan. Jatuh, waliyadzubillah nggak ada yang nolong. Ya kan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnahnya Rasul SAW dengan gigi geraham. Kalau kita gigi yang paling kuat untuk menggigit itu gigi geraham. Makanya kalau makan, kalau pakai giginya yang depan itu sedikit toh yang diambil. Tapi kalau pakai gigi geraham banyak yang mereka ambil. Dan yang paling kuat untuk menggigit adalah gigi geraham dengan kekuatannya. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kata Nabi Muhammad SAW dengan perkara-perkara yang baru, yang banyak di antara orang-orang ini mengatakan, loh ini sunnahnya Nabi, mengaku-ngaku seperti itu. Loh iki lho sunnah Nabi. Itu kan dia disebut, aku mambungin delok Nabi. Lah aku iki mambungin delok Nabi, mbek Nabi diajari ngene-ngene. Loh kon lapo kok?
aku mambengi mari ngombe bodrek tak campur kopi. Mari ngono ketemu Nabi. Lho, kok enak pol ngene kan? Bodrek dicampur kopi, mari ngono ketemu mari ngelem, mari ngono jarene ketemu Wallahualam. Ini banyak orang seperti ini. Padahal yang datang setan. Yang datang syaitan bercahaya dikira bila kan fitnah. Kan fitnah. Ya kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah didatangi cahaya yang begitu hebat dan besar. Ngaku, ana Rabb, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Kon mulai saiki kata wajib sembahyang. Kata cahaya ini jadi. Kalau kita, alhamdulillah, wis gak sembahyang mana kita orang. Wis gak ada subuh-subuhan, la duhur wala asar wala isya wala maghrib. Alhamdulillah langsung isuke nggak acara. Acara apa? Acara aku gak wajib sembahyang. Lah kan ghairu mukallaf. Gak balik. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Dilempar sandal. Ruh ya syaitan. Pergi kau wahai syaitan. Langsung dilempar sandal. Pergi kau wahai syaitan. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu yang sekelas Nabi aja tetap wajib sholat kok. Yang sekelas Rasul tetap wajib. Yang sekelas afdhalul anbiya wa afdhalul mursalin tetap wajib sholat. Sedangkan saya siapa? Enggak Nabi, enggak Rasul, kok tiba-tiba datang wahyu, datang perintah enggak wajib sholat. Ini orang yang berakal. Jujur kalau kita didatengin malam ya bang, kok bengir tanggo ya kan. Ono cahaya, enggak usah sembahyang. Enggak usah sembahyang. Subuh enggak usah sembahyang. Subuh tok. Lo rasa tak apa-apa. Main unlimited. Kak sembayangnya unlimited. Wal'iyadzubillah. Karena iman kita berkurang. Itu jadi abdu alaiha bin nawajid. Sunnah-sunnah Nabi ini pegang teguh-teguh, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat. Karena di akhir zaman ini sudah banyak fitnah yang terjadi. Kita alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang mungkin segini-gini toh. Ampel masjid, hadir majelis ta'lim gini-gini alhamdulillah. Yang di luar. Wallahil azim, al-fakir kasihan sama orang-orang awam yang di luar. Mereka itu bingung, kepingin masuk Islam, tapi yang mereka terima ajarannya bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka terima ajarannya bukan ajaran yang yuhdihi ila siratal mustaqim. Yang mereka terima itu ajaran-ajaran yang melencang sana, melencang sini. Banyak di luar sana itu yang ber-KTP Islam, beragama Islam. Kalau tanya agamanya Islam, tapi mereka nggak tahu tata caranya. Bahkan di antara mereka, bahkan di antara mereka yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Mereka mengatakan siksa kubur nggak ada. Muslim, mukmin, dari lahir dia baik, dari lahir dia Muslim. Tidak percaya adanya siksa kubur, tidak ada. Wal'iyadzubillah min dzalik. Karena apa? Karena ini tadi sunnah Rasul nggak dipegang dari kecil. Kalau kita misalnya, wal'iyadzubillah, kalau kita sudah nggak megang sunnah Rasul, jangan anak kita disuruh seperti kita. Minimal kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana cara mereka mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa ngajarin, kita sadar harusnya kita bisa ngajarin. Kasihkan kepada orang yang bisa ngajar. Taruh di tempat-tempat majelis ilmu, majelis ta'lim. Taruh. Letakkan mereka di pondok-pondok, nggak masalah. Supaya apa? Supaya mereka mengerti akidah. Supaya mereka nggak gampang dibohongi. Karena sekarang selain kristenisasi, ya sekarang banyak-banyak macam-macam agama. Kon ini nggak matut ke Islam, tetap Islam. Cuma diajarin cara-cara yang melengseh, waliyadzubillah min dzalik. Acara yang ngawur sudah. Ajaran-ajaran ngawur. Karena sunnah Nabi sudah nggak dipegang. Banyak cerita-cerita yang dikarang. Banyak hadis maudhu'at, hadis-hadis yang dikarang. Ini dibilang dari Nabi, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, mengatakan ini bahwasanya sabdaku, sedangkan itu bukan sabda Nabi. Mengatakan bahwasanya ini adalah perilakuku, padahal itu bukan perilaku Nabi. Mengatakan bahwasanya adalah takrir dari Nabi, bahwasanya Nabi tidak mau takrir seperti ini. Apa dikatakan Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia secara otomatis mau tidak mau
dia sudah daftar namanya, sudah membooking tempatnya dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mau? Bahkan salah satu ulama mengatakan man kadzaba alayya fa huwa kafir. Man kadzab ala ismin nabi. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir, murtad wal iyad billah min dzalik. Tapi di luar sana menggampangkan. Kalau kita nggak pegang sunnah Nabi di ini, mau ya apa? Karena sekarang akhir zaman ini ya sudah hilang, mulai hilang sudah. Sunnah-sunnah mulai hilang. Sudah ada sudah. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini artinya apa? Ini banyak yang dipakai sama mereka, ya kan? Memang ada hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud. Wa haditsun hasanun sahihun. Apa hadisnya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Artinya apa perkara-perkara yang baru? Perkara-perkara yang mukhalif ala akidah sunnah wal jamaah. Perkara-perkara yang melanggar jauh daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad itu dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah atau di kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau pernah mengatakan al-bid'ah ala thalatha aqsam. Bid'ah itu dibagi 3 macam. Ada bid'ah mubahah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang bagus, juga ada bid'ah yang haram. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi tidak semuanya itu, semua perkara yang baru itu bid'ah. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang baru. Yang gimana perkara yang baru tersebut? Melenceng dari ajarannya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita mengatakan bahwasanya semua perkara baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu dhalalah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yankus. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan baru yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya, dia yang memulai pekerjaan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan terus orang yang diajarin oleh dia dapatkan pahala. Terus dia mengajarkan, dia dapat pahala, orang ini dapat pahala. Terus kayak gitu, tanpa mengurangi pahala orang lain tersebut. Contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran yang terjadi di zamannya siapa? Sayyidina Umar bin Utsman. Sayyidina Abu Bakar bin Utsman. Ada 2, ada mengumpulkan hufaz. Hufaz, orang-orang yang hafal Quran itu dikumpulkan. Itu terjadi pada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Mengumpulkan Al-Qur'annya Sayyidina Utsman. Ini kan tidak ada zaman Nabi. Ada? Enggak ada. Terus tidak boleh gitu. Kalau tidak boleh hilang Qurannya kan. Siapa yang menghafal Al-Quran? Satu ayat. Dulu para sahabat itu, ya, ketika Nabi melafadzkan Al-Quran, mereka langsung hafal. Dan tidak semua sahabat itu hafal Quran, enggak. Enggak semua sahabat itu hafal Quran, enggak. Ada beberapa di antara mereka yang hafal. Di antara mereka ada beberapa yang hafal. Ini perkara yang bid'ah. Oh, berarti tidak boleh ini, berarti kafir, berarti gini. Terus berarti kita mengatakan Sayyidina Utsman kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Kita mengatakan Sayyidina Umar kafir. Mengatakan Sayyidina Abu Bakar kafir. Sayyidina Ali. Waliyadzubillah min. Termasuk amal jariyah. Amal jariyahnya kita itu termasuk seperti itu apa? Melakukan sebuah perbuatan baik yang tidak pernah dilakukan orang sebelumnya. Itu termasuk amal jariyah. Termasuk amal jariyah. Bikin lampu untuk masjid. Memang dulu kendil, tidak ada lampu. Berarti lampu bid'ah. Oh ya wes, kobongan wae kabeh. Tidak usah pakai semen besok bangunnya. Semen tidak ada zaman Nabi. Bid'ah, haram, dosa. Mari bangun kabeh. Ini jadi karena tidak belajar dan tidak bisa hadis Al-Quran itu diambil mentah-mentah, nggak bisa. Kita mau belajar tafsir Al-Quran itu labud min 14 min fan ulum.
Kalau kita mau belajar tafsir Al-Quran, kita ingin mentafsirkan Al-Quran, itu harus ada 14 ilmu pelajaran yang harus kita pelajari. Kita bahar fiha, kita istilahnya itu tamakkan ya. Apa tamakkan menurut bahasa Indonesia? Mumpuni, matang di sana, baru kita bisa mentafsirkan Al-Quran. Lagi saya tak ngerti bahasa Indonesia. La ya'rifun nahwu wala sarf, enggak tahu nahwu, enggak tahu sarf. Wala al-balagha wala al-mantiq, enggak tahu balagha, enggak tahu mantiq. Wala syu'ur, enggak tahu ilmu apa-apa. Tiba-tiba mengatakan ini artinya seperti ini, berarti tafsirnya kayak gini. Lah otakmu sapi kok. Otak rompai kayak gaya. Kadem. Iki bae kayak. Otak rompai kayak gaya. Iya, banyak pola. Alhamdulillah min zalim. Mudah-mudahan sedikit dari hadis tersebut. Inti daripada hadis ini apa sih intinya? Intinya ada 2 perkara. Yang pertama, selalu hadirkan di hati kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, kapanpun, usahakan selalu menghadirkan yang namanya takwa. Dan takwa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai orang-orang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian sebelum datang di hari tersebut, yang mana hari tersebut adalah seorang anak enggak bisa balas kepada orang tuanya. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa kepada anaknya. Inna wa'dallahi haqq. Ini janji Allah, ini akan terjadi semuanya akan terjadi. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai tertipu dengan muslihat dunia. Jangan sampai tertipu. Ini lagi itu ayatnya apa? Lupa. Di ayat akhir yatakalam ala taqwa kadzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Qaddimu liyamil khatul. Qaddimu liyamil untuk kita persiapkan sebagai bekal. Qaddimat nafsu ma qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terus wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Apa yang akan kita kedepankan nanti kelak di yaumil qiyamah? Apa? Kita punya bekal apa? Kita kalau mau ke Malang, ya kita di Al-Fakir mau ke Malang, itu ada bekal. Mau keluar kota harus bawa bekal. Diperkirakan, di sana berapa hari, pulangnya, bawang berapa, bensin, tol, dan lain sebagainya. Itu harus diperkirakan kan? Sehingga kita pulang semuanya nggak ada kendala. Begitu juga kita beriman adanya yaumil qiyamah. Apa yang akan kita kedepankan kelak di yaumil qiyamah? Apa? Sudah dijelaskan yaumul ladzi la yanfa'u malun wala banun, la mal wala ban. La mal wala banun. Anak, harta semuanya enggak efek. Atallaha biqalbin. Intinya jadi yang terakhir, uddu 'alaiha bisunnah. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa caranya? Dengan belajar ilmu. Mudah-mudahan ini sedikit dari hadis membuat diri kita atau memotivasi diri kita untuk selalu bertakwa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun majelis taklim, jangan pernah ragu hadir majelis taklim, sehingga apapun majelis taklimnya, kalau yang tasaddar, kalau orang yang di depan itu orang yang bisa kita amanati, kita percayai, jangan ragu, hadiri. Mau kapanpun kita bisa hadir, kosong majelis taklim hadir. Masuki. Tak apa-apa. Fiha rahmah, fiha malaikah. Jangan ragu. Fiha ilm, fiha kulli syai', fiha sir. Nah.